Film ini bercerita tentang seorang gadis manis bernama Anna Santos. Ia bekerja sebagai karyawan magang kurator seni yang bekerja di bawah pimpinan seorang wanita bernama Claire yang mengelola rumah seni lelang Erwins di New York. Meski Anna merupakan lulusan di bidang seni, namun pekerjaannya sebagai seorang karyawan di New York tidak berjalan mulus. Hidup Anna justru pas-pasan dan harus menumpang tinggal di apartemen kakaknya, Vivian, yang tinggal bersama tunangannya, Ronnie. Ronnie sebenarnya keberatan Anna ikut numpang tinggal di situ karena dianggap mengganggu privasi mereka. Bahkan, selama bekerja, Anna seringkali mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pimpinannya Claire dan dua rekan kerjanya, Suzette dan Rain, yang selalu mencari celah untuk menjatuhkannya. Claire adalah bos yang galak dan perfeksionis, di mana semua karyawan tidak boleh melakukan kesalahan walaupun kecil. Suatu ketika, Erwins mengadakan sebuah lelang. Sebagai karyawan baru, Anna tidak diperbolehkan ikut acara lelang. Ia hanya ditugaskan untuk membagikan katalog dan menunggu di mejanya. Ketika ia sedang melihat-lihat katalog, ia melihat ada salah ketik dalam katalog tersebut yang menurutnya dapat berakibat fatal. Anna pun nekat ingin masuk ke dalam ruang lelang untuk memberitahukan hal ini, padahal sebelumnya sudah diperingatkan untuk dilarang masuk. Anna nekat menerobos masuk dan langsung menyampaikan kesalahan ini pada Claire. Juru lelang pun langsung melakukan koreksi. Ketika acara lelang selesai, Claire mengumpulkan semua karyawannya dan mencari siapa yang telah melakukan kesalahan kecil tersebut. Seorang pegawai muda bernama Billy yang diketahui melakukan kesalahan tersebut langsung dipecat. Anna mendapat pujian dan ucapan terima kasih dari Claire. Well done. Tapi ucapan terima kasih saja ternyata tidak cukup bagi Anna. Ia mengharapkan kenaikan gaji atau bonus yang dapat membayar sewa apartemennya sendiri. Keesokan paginya, Claire menelpon Anna. Hello, who is this? Anna diminta menjadi asisten cadangan Claire untuk melakukan perjalanan bisnis ke London. Anna pun diminta untuk berangkat ke bandara pagi itu juga. Ternyata ketika sampai bandara, Anna dikerjain sama Suzette dan Rain untuk ngebawain koper mereka. Konyolnya lagi, Anna dipesankan dengan flight yang berbeda di kelas ekonomi dengan jadwal 4 jam lagi. Petugas check-in yang kasihan melihat Anna diperlakukan seperti itu, mendadak menaikkan penerbangan Anna menjadi kelas 1. Dasar rezeki anak soleh nih. Just got upgraded. Karena penerbangan masih 4 jam lagi, Anna menunggu di lounge area sambil menikmati spa, pijat gratis, dan minuman segar. Tapi tiba-tiba ada yang menelpon, membuat Anna menjadi meleng, dan tiba-tiba Sorry, 1 second. Let me just check. Anna panik dan meminta maaf. Sorry. Anna menikmati enaknya naik di kabin kelas 1, tapi tiba-tiba Facial creams, yeah, I don't know. 1 second. pria ganteng yang celananya tadi Anna tumpahin minuman duduk di sebelah kursinya. Anna berkenalan dengan pria itu yang bernama William. William salah mengira Anna adalah direktur dari rumah lelang Erwins, dan entah kenapa Anna mengiyakannya saja. William mau pulang ke London setelah menghadiri acara interview pekerjaan di New York. Meski terlanjur berbohong pada William, namun Anna sama sekali tidak menggunakan identitas asli Claire. Ia justru hanya berakting seolah-olah menjadi Claire, bosnya sendiri. Sampai di bandara London, William dijemput oleh ibunya yang bernama Catherine dan diperkenalkan kepada Anna. Catherine menawarkan tumpangan kepada Anna menuju hotel. Mereka mengobrol di dalam mobil dan Catherine langsung menyukai Anna karena mereka sama-sama pecinta karya seni. Ibunya William adalah seorang artis dan seniman terkenal di Inggris. Sebelum berpisah, Catherine meminta nomor HP Anna. Alright. Bye. Bye. Sampai di hotel, Claire sudah menunggu Anna. Claire langsung memberi Anna tugas seabrek karena dia sendiri akan langsung terbang ke Roma. Anna ditugaskan untuk mengurus acara lelang di London bersama Suzette dan Rain. Anna baru sadar kalau laptopnya ketinggalan di mobil Catherine. Dengan terburu-buru, Anna menuju kantor rumah lelang Erwins karena ada rapat yang akan dimulai 15 menit lagi. Here. I made it. Rapat yang dipimpin Arnold, direktur utama rumah lelang Erwins,
membahas rencana mereka setelah mendapat order untuk melelang koleksi karya seni langka milik Brofil. Arnold dibantu oleh Gerard, seorang pialang direktur kantor Paris. Setelah selesai rapat, tiba-tiba Gerard menyapa Anna. Gerard mencoba menggoda Anna, Anything, or if you need a friendly ear. tapi Suzette dan Ren muncul. Mereka memberitahu Anna untuk berhati-hati karena Gerard adalah seorang bajingan. Suzette dan Ren mengantar Anna ke ruangan kerjanya yang kumuh. Dia mendapat hotel yang kumuh juga, tapi Anna dengan tekun mengerjakan tugas yang diberikan oleh Claire. Dan tiba-tiba Catherine mengirim voicemail memberitahu Anna untuk mengambil laptopnya yang ketinggalan. I have your laptop. This is Anna juga diundang ke pesta orang-orang kaya yang diadakan di rumah Catherine. Anna bertemu lagi dengan William. Anna berkenalan dengan Julian Mark, seorang pelukis terkenal, dan Anna mengetahui semua karya-karyanya. Julian pun langsung menyukai Anna, tapi tiba-tiba Suzette menelpon Anna. Suzette meminta Anna mengerjakan semua tugas-tugasnya karena ia sibuk mencari tiket Midsummer Night's Shakespeare. Karena diancam oleh seniornya itu, Anna pun akhirnya menyanggupinya. Kepada Julian dan Catherine, Anna mengungkapkan permasalahan Suzette yang diakui sebagai asistennya, di mana Suzette kehabisan tiket pertunjukan Midsummer Night. Catherine pun berkata itu mah masalah kecil karena William akan membantu untuk mendapatkannya. Anna diajak ke ruang perpustakaan. Di sana, ia melihat lukisan asli Renoir dan Cézanne serta beberapa lukisan bernilai tinggi lainnya. Lukisan itu adalah peninggalan mendiang suami Catherine yang telah meninggal dunia. Anna menyampaikan pendapatnya tentang lukisan-lukisan itu yang kesemuanya melambangkan cinta. Jadi, menurutnya, pasti suami Catherine adalah seorang yang romantis. Catherine memuji pengetahuan Anna yang menurut William wajar karena itu adalah pekerjaannya selaku direktur pialang rumah lelang Erwins. Catherine pun terkejut karena ia telah menunjuk Erwins untuk melelang semua lukisan peninggalan suaminya itu. Irwin's is auctioning this collection? yes. Catherine merasa aneh kenapa Anna tidak mengetahui kalau semua lukisannya akan dilelang oleh Erwins. Anna menjelaskan kalau kedatangan ke London untuk menangani proyek yang lain. Catherine juga mengakui kalau pelelangannya ditangani oleh Claire Dupont, tapi ia akan meminta diganti untuk ditangani oleh Anna. Mendengar itu, Anna berkata, jangan-jangan, karena hal itu tidak diperbolehkan oleh atasannya, Mr. Arnold. There's no one better suited to this. Catherine masih berharap Anna mau membantu pelelangannya, dan ia kembali mengundang Anna ke sebuah pesta seni. Anna pun akhirnya pamit sambil tidak lupa membawa laptopnya. Keesokan paginya, Anna kembali menemui William untuk mengambil tiket pertunjukan Midsummer. William mengajak Anna kencan. Dengan terburu-buru, Anna datang ke kantor, dicemooh oleh Suzette dan Ren. Tapi tiba-tiba Claire datang dan memberikan sebuah gaun pada Anna untuk dijaga, dan langsung menanyakan tiket pertunjukan pada Suzette. Suzette pun gelagapan menjawab kalau ia tidak mendapatkan tiket itu. Anna pun dengan bangga mengobati kekecewaan bosnya itu dengan menunjukkan tiket yang didapatkannya. Suzette pun hanya bisa melongo. William mengirim pesan pada Anna, mengingatkan acara kencan mereka. Karena mau kencan sama anak orang kaya, timbul ide Anna untuk memakai gaun milik Claire. Bersama William, Catherine, dan Julian, Anna menghadiri pameran lukisan ternama di London. Tapi tiba-tiba, Anna melihat bosnya datang. Anna pun auto pamit dengan alasan tak enak badan. William pun segera menyusul Anna. I just feel I feel tired. Dan mereka pun malah mencari hiburan di sebuah pub. William mengantar Anna pulang ke sebuah hotel mewah, tapi hanya boleh sampai depan saja. Anna pura-pura masuk ke dalam hotel karena ia tidak ingin William tahu kalau sebenarnya ia tinggal di hotel yang kumuh. Hubungan Anna dan William yang berasal dari pesawat kelas bisnis menuju London itu semakin intens. Selama di London, Anna dan William sering menghabiskan waktu bersama yang menandakan hubungan mereka berdua semakin serius. Bahkan sampai William ingin mencari pekerjaan di New York. William mengagumi sosok Anna sebagai direktur muda kaya raya yang tampil sederhana dan merakyat. Claire memanggil Anna ke kantornya. Ternyata selama ini Claire memperhatikan Anna yang seorang pekerja keras dan ambisius.
Tiba-tiba Catherine menelepon Claire. Claire memberitahu Arnold kalau Catherine membatalkan lelang lukisannya. Claire curiga kalau ada seorang yang telah mempengaruhinya. Claire memberitahu kepada seluruh anak buahnya untuk mencari tahu dalang dari pembatalan ini. Tiba-tiba, William datang ke kantor Anna. Takut rahasia yang terbongkar, Anna segera mengajak William keluar. Tapi Suzette dan Rain sempat melihat mereka. William hanya ingin mengajak Anna makan siang. Anna mengungkapkan penyesalannya karena memberikan pendapat pada lukisan Catherine yang menyebabkan ia membatalkan lelang lukisannya. Tapi William tidak peduli dan ia malah mengabarkan kalau ia sudah mendapat pekerjaan di New York. Gantian Anna yang tidak merasa peduli, sehingga mereka saling bersih tegang, dan William pun pergi. Attention. Joke. Will, Kembali ke kantor, Anna langsung dipanggil oleh Arnold. Santos! Anna disidang karena ada foto dirinya bersama Catherine di sebuah media sosial. Parahnya, di foto itu Claire melihat Anna memakai gaun miliknya dan ditulis sebagai Direktur Airways New York. Claire menganggap Anna telah berpura-pura menjadi dirinya. Claire marah besar dan Anna pun auto dipecat dan diusir dari kantor itu. You're a terrible waste of potential. Akhirnya Anna mengakui segalanya kepada Catherine dan Julian. Anna mengaku telah berbohong dan dipecat dari pekerjaannya. Catherine sangat terkejut mendengarnya, tapi anehnya Catherine tidak marah dan berkata kalau Anna bukanlah penyebab ia membatalkan lelang lukisannya. Catherine mempunyai rencana lain untuk Anna. Catherine menggeruduk kantor Ewin bersama Anna, membuat heran semua orang yang ada di kantor itu. Kepada Arnold, Catherine berkata kalau ia ingin melanjutkan lelang, tapi dengan satu syarat, yaitu menunjuk Anna Santos sebagai pengelola lelang. Arnold dan Claire pun terpaksa menerimanya, dan akhirnya Claire dan Anna harus bekerja sama. 130 million on my right. Lelang pun berlangsung sangat sukses, sehingga lukisan-lukisan Catherine terjual dengan harga yang sangat tinggi. Catherine sangat senang dan merasa tidak salah telah memilih Anna. Tapi tiba-tiba Anna teringat William yang tidak datang ke pesta lelang. Anna merasa harus menemui William karena beberapa jam kemudian harus terbang kembali ke New York. Anna meminta maaf kepada William dan berusaha menjelaskan semuanya. Anna melakukan kebohongan karena menyukai William dan hanya ingin membuatnya terkesan. Anna merasa bersalah dan mencoba meyakinkan William bahwa perasaannya sangat tulus yang tak ada kaitannya dengan pekerjaan. Tapi William yang masih merasa sakit hati cuek aja dan membiarkan Anna pergi. Di New York, Anna dipercaya oleh Claire untuk membuka galerinya sendiri. Ketika para tamu sudah pulang dan galeri mau ditutup, tiba-tiba Do you know how hard it was to swipe those? William muncul mengejutkan Anna. Pertemuan mereka berdua begitu hangat dan saling merindukan. Dan akhirnya mereka pun melakukannya. Film pun berakhir dengan happy ending. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih.